Bismillah. Assalamualaikum sahabat. Setelah penutupan masa pelunasan BPih tahap pertama, ada waktu kurang lebih 10 hari untuk proses pengajuan pendamping lansia, penggabungan mahram, dan pendamping jamaah penyandang disabilitas. Seperti yang sudah disampaikan dalam video tahap pelunasan haji di channel ini, ada 4 golongan jamaah haji yang berhak melunasi BPih pada masa pelunasan tahap kedua. Yang pertama, jamaah haji yang mengalami kegagalan sistem. Tentang ini sudah saya bahas di video tahap pelunasan haji tersebut. Yang kedua, jamaah haji pendamping jamaah haji lansia. Yang ini juga sudah saya bahas di video lebih cepat berangkat haji sebagai pendamping lansia. Yang ketiga, jamaah haji yang menggabung ke mahram. Tentang inilah yang akan kita bahas dalam video ini. Dan yang keempat, jamaah haji pendamping jamaah haji penyandang disabilitas. Sahabat-sahabatku, apa kriteria dan bagaimana caranya agar bisa lebih cepat berangkat haji dengan menggabung ke mahram? Saksikan video berikut ini sampai selesai. Tentang penggabungan mahram ini ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh pasal 15 ayat 1 yang berbunyi, dalam hal kuota haji reguler tidak terpenuhi pada hari penutupan pengisian kuota haji kabupaten _kota, Menteri dapat memperpanjang masa pengisian sisa kuota selama 30 hari untuk A. Jemaah haji terpisah dengan mahram atau keluarga, dan seterusnya. Pada pasal yang sama, ayat berikutnya disampaikan, ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian sisa kuota haji kabupaten _kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan menteri. Selanjutnya, mari kita lihat peraturan Menteri Agama yang mengatur tentang ini, yaitu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan ibadah haji reguler, pasal 26 ayat 3 yang berbunyi, dalam hal kuota haji reguler tidak terpenuhi pada hari penutupan pengisian kuota haji, Menteri dapat memperpanjang masa pengisian sisa kuota paling lama 30 hari. Pada pasal yang sama, ayat 4 menerangkan, pengisian sisa kuota haji sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan berdasarkan urutan A. Jemaah haji reguler yang saat pelunasan tahap sebelumnya mengalami kegagalan sistem. B. Jemaah haji reguler pendamping jemaah haji reguler lanjut usia. C. Jemaah haji reguler terpisah dengan mahram atau keluarga. D. Jemaah haji reguler penyandang disabilitas dan pendampingnya. E. Jemaah haji reguler lunas tunda. Dan F. Jemaah haji reguler pada urutan berikutnya. Dalam peraturan yang sama, pasal 27 ayat 4 dijelaskan bahwa jemaah haji reguler terpisah dengan mahram atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 4 huruf C harus memenuhi persyaratan A. Memiliki hubungan sebagai suami, istri, anak kandung, saudara kandung, atau orang tua kandung. B. Jemaah haji reguler yang akan digabung telah melakukan pelunasan BPih pada tahap ke-1. C. Jemaah haji reguler yang menggabung telah terdaftar paling singkat 5 tahun sebelum keberangkatan jemaah haji reguler kloter pertama. Dan D. Terdaftar dalam satu provinsi yang sama dengan jemaah haji reguler yang akan digabung. Itulah dasar hukum kuota haji untuk penggabungan mahram, ditetapkan dalam undang-undang, sehingga seharusnya setiap tahun harus ada kuota untuk penggabungan mahram. Bila ada sisa kuota,
setelah pelunasan tahap pertama. Selanjutnya, bagaimana proses pelaksanaannya tahun 2024 ini? Dalam keputusan Menteri Agama nomor 1005 tahun 2023 tentang kuota haji Indonesia tahun 1445 Hijriah /2024 Masehi, keputusan kelima menyebutkan ketentuan mengenai tata cara pengisian kuota haji Indonesia tahun 1445 Hijriah /2024 Masehi ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Sahabat, sekarang mari kita lihat keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh nomor 83 tahun 2024 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran pelunasan biaya perjalanan ibadah haji reguler tahun 1445 Hijriah /2024 Masehi. Pada bagian lampiran bab 2 tentang pelunasan tahap kedua disampaikan A. Bahwa pengisian kuota haji reguler tahap kedua dilakukan apabila pengisian kuota haji reguler tahap ke-1 tidak terpenuhi pada hari terakhir pelunasan. B. Pengisian sisa kuota haji tahap kedua dikembalikan kepada masing-masing provinsi atau kabupaten atau kota. C. Pengisian kuota haji reguler tahap kedua berdasarkan urutan 1. Jemaah haji reguler yang saat pelunasan tahap sebelumnya mengalami kegagalan sistem. 2. Jemaah haji reguler pendamping jemaah haji reguler lanjut usia. 3. Jemaah haji reguler terpisah dengan mahram atau keluarga. 4. Jemaah haji reguler pendamping penyandang disabilitas. Pada bab 3 tentang persyaratan dan mekanisme pelunasan dan pengisian kuota, bagian 3 untuk jemaah haji penggabungan suami atau istri dan anak kandung atau orang tua terpisah, dijelaskan bahwa persyaratan jemaah haji penggabungan suami atau istri, anak kandung atau orang tua dan saudara kandung terpisah, ketentuannya adalah sebagai berikut. Antara jamaah yang akan menggabung dengan jamaah haji yang berangkat tahun ini memiliki hubungan keluarga yang dibuktikan dengan akta nikah bagi suami atau istri dan akta kelahiran atau kartu keluarga bagi anak atau orang tua kandung atau saudara kandung yang dilegalisir dan disetempel basah oleh pejabat yang berwenang serta menunjukkan aslinya. Jemaah haji yang berangkat tahun ini yang akan digabung sudah melakukan pelunasan BP pada masa pelunasan tahap ke-1. Jemaah haji yang menggabung sudah terdaftar sebagai jemaah haji reguler sebelum tanggal 13 Mei 2019, terdaftar dalam satu provinsi yang sama, dan memenuhi syarat istitoah kesehatan. Mekanisme pelunasannya adalah jemaah haji penggabungan suami atau istri, anak kandung atau orang tua dan saudara kandung terpisah harus mengajukan permohonan secara tertulis ke kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota dengan melampirkan bukti pendukung yang sah secara lengkap. Seluruh berkas pendukung wajib diverifikasi oleh petugas kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota sebelum tanggal 7 Maret 2024. Apabila jumlah pengajuan penggabungan mahram terpisah melebihi dari jumlah sisa kuota provinsi atau kabupaten atau kota, maka prioritas diberikan berdasarkan urutan nomor porsi. Bila pengajuan penggabungan disetujui, maka nama pemohon akan muncul dalam tabel pelunasan tahap kedua. Jamaah haji yang disetujui penggabungannya harus lulus tes istitoah kesehatan, kemudian segera melakukan pelunasan BP reguler yang bisa dilakukan setiap hari kerja mulai tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan 26 Maret 2024. Apabila setelah melakukan pelunasan karena alasan tertentu jamaah haji yang digabung menunda keberangkatannya tahun ini, maka jamaah haji yang menggabung juga tidak bisa berangkat dan uang pelunasan BP-nya dikembalikan.
jamaah yang digabung menjadi jamaah lunas tunda, sedangkan yang menggabung kembali ke antrian urutan sebelumnya. Tahun depan harus mengajukan penggabungan lagi dan belum tentu kebagian kuota. Bila jamaah yang menggabung tidak kebagian kuota, maka jamaah haji yang digabung punya dua pilihan. Yang pertama, tetap berangkat meninggalkan istri atau suami atau anak atau orang tua atau saudara kandung, sehingga mereka harus menunggu waktu keberangkatan yang kemungkinan masih bertahun-tahun lamanya. Pilihan kedua, jamaah yang akan digabung menunda keberangkatan tahun ini sehingga menjadi jamaah lunas tunda. Alasan penundaannya adalah menunggu mahram, tahun depan mencoba lagi mengajukan penggabungan mahram. Alasan menunggu mahram adalah salah satu dari 5 alasan yang diperkenankan untuk menunda keberangkatan. Alasan lainnya adalah masalah kesehatan, urusan pendidikan, berhadapan dengan persoalan hukum, dan urusan pekerjaan.